Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Akhwani fiddin, azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi. Kita sampai dalam permasalahan arkanus salat, rukun-rukun di dalam salat. Setelah kita baca ar-rukunul awal, rukun yang kedua, yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ar-rukunul tsani. Qala al-muallifu rahimahullahu taala berkata, penulis semoga Allah hafizahullah menjaga beliau, rukun yang kedua. Rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram fi awwaliha. Takbir yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar fi awwaliha pada waktu awal sholat, pertama kali hendak melakukan sholat. Dan takbiratul ihram adalah takbir yang diucapkan pertama kali. Nah, pada waktu hendak mengerjakan sholat. Yang merupakan rukun adalah satu kali saja, satu kali takbir. Sedangkan takbir yang lain yaitu takbir misalnya hendak ruku atau takbir pada waktu hendak sujud, seperti itu bukan termasuk rukun. Tapi yang rukun hanya satu saja ya, takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama kali. Baik. Dalilnya apa? Beliau mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa takbiratul ihram itu merupakan rukun. Beliau bersabda, "Tsumastaqbil al-qiblata wa kabbir." Kemudian engkau menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di kisah musii'u bis salatihi. Ini tentang kisah ada seseorang yang sholatnya itu jelek. Nah, kisahnya ada seseorang masuk masjid, kemudian orang tadi melakukan sholat dan Rasulullah SAW melihat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Nah, irji, kembalilah, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Nah, maka orang tadi pun sholat lagi yang kedua. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah pun mengatakan yang sama. Ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Kemudian yang ketiga, orang itu pun mengulangi lagi sholatnya. Kemudian setelah selesai, Rasulullah pun mengucapkan yang sama. Ulangilah sholatmu, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, lam uhsin illa hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat kecuali seperti tadi. Tidak bisa sholat kecuali yang seperti aku lakukan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada orang tadi dan mengatakan, idza kumta ila sholati fa asbiqil wudu. Jika kamu berdiri hendak melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Kemudian tsumastaqbil qiblah. Kemudian setelah itu kamu menghadap kiblat, wa kabbir, dan bertakbirlah. Nah, syahidnya atau intinya Rasulullah mengatakan apa? Wa kabbir, takbirlah yang pertama ini. Termasuk rukun, harus dilakukan. Karena apa?
Rasulullah tadi mengatakan kepada orang tadi untuk mengulang sholat. Artinya apa? Kalau seseorang sholat tanpa mengucapkan takbir, baik lupa ataupun sengaja, maka diulang sholatnya. Jadi Rasulullah menyuruh mengulang sholatnya. Maka menunjukkan dari sini apa? Bahwa takbiratul ihram itu merupakan rukun. Harus dilakukan, tidak boleh lupa, tidak boleh hilang atau tidak boleh terlupa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik, kemudian juga dalil yang kedua bahwa Rasulullah SAW mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir. Tahrim itu artinya yang menyebabkan keharaman adalah bertakbir yang pertama kali. Artinya apa? Bahwa seseorang sholat itu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan di luar sholat. Nah, misalnya apa? Seseorang kalau sholat itu tidak boleh tertawa, haram hukumnya tertawa. Seseorang kalau sholat itu haram hukumnya untuk makan. Nah, maka yang menjadi batasan atau yang menjadi ukuran seseorang itu sholat atau belum sholat, itu dimulai dari takbir yang pertama. Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama ini, berarti haramlah apa-apa yang perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan sebelum sholat. Makan itu hukumnya mubah, tertawa hukumnya mubah. Nah, misalnya menghadap sana, menghadap sini hukumnya mubah. Tapi setelah kita takbir Allahu Akbar, maka apa? Haram. Tidak boleh tertawa, tidak boleh makan, tidak boleh menghadap kecuali kiblat. Nah, apa? Syahidnya tahrimuha. Yang menjadi batasan pengharaman adalah takbir. Baik. Nah, kemudian ada permasalahan yang lain yang perlu kita ketahui dalam berkaitan dengan permasalahan ini adalah bagaimana jika orang itu ahros itu bisu, ya. Tadi dijelaskan bahwa sholat itu wajib atau harus mengucapkan takbir Allahu Akbar. Bagaimana kalau orang itu bisu? Bisu itu tidak bisa mengucapkan suara atau tidak bisa mengucapkan kata-kata. Apakah dia orang yang bisu itu kalau ada orang bisu sholat itu bagaimana? Apakah berarti dia jatuh kewajiban membaca takbir? Berarti cukup dia diam, tidak menggerakkan lisannya dan juga hatinya tidak mengucapkan ucapan Allahu Akbar, artinya tidak dibatin. Nah, ada yang mengatakan jatuh. Yang kedua, apakah dia harus mengucapkan di dalam hatinya? Di dalam hatinya harus mengucapkan di batin, tetapi lisannya tidak perlu mengucapkan, tidak perlu digerakkan. Karena gerakan lisannya pun juga tidak berguna, ya, karena tidak bisa melafadzkan kata Allahu Akbar. Ataukah dia hatinya wajib membatin Allahu Akbar dan juga lisannya wajib digerakkan, walaupun kata-kata yang keluar tadi bukan kata-kata Allahu Akbar. Nah, maka pendapat yang rajih atau yang benar, yang lebih kuat adalah apa? Cukup dia membatin atau mengucapkan di dalam hati. Dan tidak perlu dia menggerakkan lisannya. Orang yang bisu, apakah dia harus mengucapkan takbir Allahu Akbar? Maka jawabannya cukup dia mengucapkan di dalam hatinya saja. Dan tidak perlu dilisankan. Karena apa? Karena takbir, ya, perlu kita ketahui takbir, kata-kata ucapan Allahu Akbar itu mencakup dua. Yang pertama qaulul qalbi, ucapan hati, dan qaulul lisan, ucapan di lisan. Jadi kita wajib membaca takbir itu mencakup dua hal. Yang pertama, hati kita mengucapkan, ya. Jadi hati kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita.
sambil meyakini akan kebesaran Allah. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Kemudian setelah hati kita diwujudkan dengan lisan. Nah, maka kalau ada seseorang tidak mampu mengucapkan di lisan, lisannya tidak mampu, bisu, maka berarti tinggal kewajiban dalam hati. Hatinya apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kalau orang bisu, maka dia wajib mengucapkan di dalam hatinya. Baik. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak bisa bahasa Arab? Nah, ada orang misalnya, orang desa misalnya, orang tua, orang desa, kemudian baru belajar sholat. Dia bisa mengucapkan Allahu Akbar, dia bisa berbicara dengan normal, bisa. Akan tetapi belum hafal ya, belum hafal Allahu Akbar itu tidak bisa, belum hafal, orang tua misalnya. Maka bagaimana yang dia lakukan? Maka yang dia lakukan, boleh dia mengucapkan apa yang dia mampu. Misalnya bahasa Jawa, dengan bahasa Jawa misalnya, boleh. Kalau memang orang itu tidak bisa bahasa Arab. Jadi dengan bahasa yang dia mampu, dia harus mengucapkan sesuatu yang menunjukkan maknanya sama. Jadi Allah yang lebih besar. Kalau bahasa Indonesia seperti itu, Allah yang lebih besar. Bahasa Jawanya silahkan, atau bahasa Sundanya atau apa. Dia harus mengucapkan seperti itu. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab dan sudah diajari tapi tidak mampu. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab, maka dia mengucapkan ucapan yang semakna dengan Allahu Akbar dengan bahasa yang dia mampu. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Walam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu iftataha as-salat bi ghairi takbir. Dan tidak dinukil atau tidak ternukil, tidak ada berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu membuka salat kecuali dengan takbir. Nah, tidak boleh seseorang membuka salat kecuali dengan takbir. Wasighatuha, dan sighah bentuk kata takbir itu apa? An yakul, seseorang mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. La yujzi'uhu ghairuha, dan tidak menggantikan selain Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan ucapan apapun kalau dia mampu ya. Tidak boleh diucap, tidak boleh diganti dengan Allahu A'zam. Allah apalagi Allahu A'zam atau Allahu A'lam misalnya, atau yang lain. Walaupun mungkin maknanya hampir mirip. Allahu A'zam, Allah yang maha agung, lebih besar. Tidak boleh. Kalau dia mampu mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti. Atau dengan bahasa Indonesia, Allahu Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak boleh. Kalau dia mampu mengucapkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh. Nah, kecuali tadi, kalau orang tadi tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, bahasa Jawa yang maknanya sama. Baik. Karena apa? Ini adalah lafaz zikir. Jadi zikir itu tauqifiyah. Tauqif itu harus waqaf, berhenti sesuai dengan dalil. Tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain walaupun maknanya sama. Baik. Lianna hadza huwal warid 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang datang keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang perlu kita ingatkan pula tentang makna Allahu Akbar ya. Allah itu lafzul jalalah yang artinya ma'luh, ma'bud, zat yang diberikan sesembahan. Allah itu adalah apa?
Zat, suatu zat yang diberikan sesembahan. Akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi isim tafdhil ya. Akbar itu lebih besar. Lebih besar dalam apa? Fi dzatihi, dalam zat Allah. Zat Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Tidak ada benda, tidak ada makhluk yang lebih besar dari zat Allah. Nah, dalam hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars. Dan ars itu adalah makhluk Allah yang terbesar. Kalau dibandingkan langit dan bumi, bahwa ars itu jauh lebih besar. Seperti diibaratkan apa? Kalau dalam hadis itu, langit dan bumi itu seperti apa? Mata uang yang dilempar di padang pasir. Padang pasir yang luas, mata uang dilempar. Sangat kecil dibandingkan ars. Dan Allah lebih besar daripada ars. Nah, zat Allah itu lebih besar dari segala macam bentuk benda, makhluk. Nah, secara zatnya. Kemudian nama-nama Allah lebih besar, lebih mulia daripada nama-nama seluruh makhluknya. Juga sifat-sifat Allah. Jadi akbar itu artinya lebih besar dari sisi zat, dari sisi sifat, dari sisi asma. Baik, dan pemaknaan atau pengertian Allah itu maha besar. Jadi kalau kita bahasa Indonesianya, Allah akbar itu Allah maha besar, itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah Allah itu tadi apa? Allahu akbar itu Allah maha besar ya. Maha besar. Itu tidak tepat, tetapi yang lebih tepat adalah Allah itu maha lebih besar. Lebih ya. Ada kata lebih karena akbar. Akbar itu dalam bahasa Arabnya itu lebih besar. Sedangkan kalau besar itu kabir. Kabirun. Besar. Nah. Jadi ada perbedaan ya antara besar dan lebih besar. Kalau Allah maha besar. Yang benar Allah maha lebih besar. Lebih ada isim tafdhil. Nah ini arti lafaz dari Allahu Akbar. Baik, itu rukun yang pertama. Harus dibaca, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan lupa ataupun sengaja. Nah, dan ini perlu kita perlu kita perhatikan kalau kita terlambat ya. Kalau kita pas misalnya insya Allah kalau datang pas awal waktu, insya Allah jarang lupa. Tapi pas lupa itu kadang-kadang kita lupa itu pas terlambat. Terlambat masbuk ya misalnya. Masbuk. Imam sudah ruku misalnya, atau imam sedang sujud. Kemudian kita langsung Allahu Akbar langsung sujud. Ya Allahu Akbar langsung sujud. Nah ini keliru. Seperti itu tidak benar. Tapi yang benar apa? Kita Allahu Akbar pertama kali ini namanya takbiratul ihram. Takbir ihram harus pembukaan, tidak boleh lupa. Kemudian dengan posisi berdiri, Allahu Akbar berdiri. Kemudian setelah itu Allahu Akbar baru sujud. Jadi takbirnya 2 kali. Misalnya apa? Tadi imam sedang sujud, kita terlambat. Maka kita datang sambil berjalan berdiri, posisinya berdiri tegak. Kemudian kita mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Takbir yang pertama ini adalah takbir ihram, harus rukun. Kemudian setelah itu baru kita takbir lagi Allahu Akbar untuk sujud. Ini takbir intikal namanya. Takbir untuk perubahan. Ini hukumnya apa? Hukumnya nanti sunnah. Sunnah. Takbir intikal itu sunnah. Tapi kalau kita misalnya buru-buru misalnya datang imam langsung sedang sujud, kalau kita langsung Allahu Akbar langsung sujud, namanya ini cuma kita mengucapkan takbir intikal saja. Jadi apa? Kita hanya mengucapkan takbir intikal, sedangkan takbiratul ihramnya lupa. Maka seperti itu juga perlu diperhatikan, berbahaya. Kalau kita lupa bisa sholat kita tidak sah. Tadi menyebabkan sholat kita tidak sah. Harus diulang sejak awal. Karena apa? Ini termasuk rukun. Rukun yang membatalkan seluruh sholat. Ada rukun yang membatalkan 1 rakaat saja. Ada rukun yang membatalkan keseluruhan. Nah,
Dan yang batalkan keseluruhan adalah apa? Takbiratul ihram ini. Baik, jadi seperti itu. Tiap kalau kita masbuk, jadi kita takbir pertama dalam posisi tegak. Takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa? Allahu Akbar lagi, ruku misalnya, atau sami Allah liman hamidah, berdiri, atau Allahu Akbar sujud. Nah, takbirnya 2 kali. Yang pertama takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak. Kemudian setelah itu takbir intikal untuk mengikuti imam. Ini yang harus kita perhatikan. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga. Rukun yang kedua takbiratul ihram sudah. Yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah atau membacaan Al-Fatihah. Baik. Dan di sini penulis Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bacaan Al-Fatihah. Ada alif lam ya, alif lam Al-Fatihah itu ada alif lamnya. Dan alif lamnya di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan keumuman, umum Al-Fatihah. Artinya semua Al-Fatihah harus membaca Al-Fatihah keseluruhannya. Nah, maksudnya apa? Kalau ada seseorang membaca Al-Fatihah tapi kurang 1 huruf saja, atau membaca Al-Fatihah kurang 1 ayat misalnya, maka juga tidak sah sholatnya. Tidak sah apa? 1 rakaat yang dia yang kekurangannya tadi. Jadi apa? Al-Fatihah di sini adalah rukun di dalam sholat. Dan Al-Fatihah di sini adalah secara keseluruhan. Keseluruhan dari sisi apa? Hurufnya. Semua yang terdapat, semua huruf yang terdapat dalam surat Al-Fatihah harus kita baca. Tidak boleh lupa 1 huruf pun. Tidak boleh ketinggalan 1 huruf pun. Nah, kalau ketinggalan 1 huruf berarti dia seakan-akan tidak membaca Al-Fatihah secara keseluruhan. Kemudian juga kalimatnya atau jumlahnya. Jangan sampai ada yang lupa 1 kalimat, 1 kata. Tidak boleh. Dan juga yang ketiga mencakup tertib, urut. Ya, harus urut ayatnya. Yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-7. Harus urut. Nah, ini maksud dari Al-Fatihah. Ada kata al, yaitu membaca surat Al-Fatihah secara keseluruhan, secara sempurna. Tidak boleh lupa ketinggalan 1 huruf pun. Nah, li hadis, berdasarkan hadis bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca termasuk rukun. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La solata, la tidak ada nafi lil jins. Tidak ada solat. Nah, di sini nafi peniadaan ya, peniadaan Rasulullah SAW itu ada 3 macam. Yang pertama peniadaan bentuk atau peniadaan bentuk. Kemudian yang kedua peniadaan sihah, peniadaan keabsahan. Yang ketiga adalah peniadaan kesempurnaan. Nah, la solata, tidak ada solat. Yang dimaksud peniadaan di sini adalah nafi lisihah, peniadaan keabsahan. Nah, bukan peniadaan kesempurnaan. Kadang-kadang Rasulullah mengatakan la, tidak ada solat atau tidak ada iman, itu kadang-kadang kesempurnaan. Nah, misalnya la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. La di sini adalah la peniadaan kesempurnaan saja. Tidak beriman artinya bukan berarti kafir, tapi tidak sempurna iman. Tapi di sini la salat di sini adalah peniadaan absahan salat, tidak sah salatnya.
bukan hanya tidak sempurna. Kalau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Bukan hanya tidak sempurna. Nah, la di sini adalah apa? La nafi listihah. Peniadaan keabsahan sholat. Baik, tidak ada sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan tidak sahnya di sini tergantung satu rakaat ya, yang kalau kita tidak membaca Al-Fatihah itu yang tidak sah adalah satu rakaatnya. Nah, misalnya kita rakaat sholat duhur ya, sholat duhur misalnya rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, rakaat ketiga kita baca, rakaat keempat kita lupa misalnya. Kita lupa baca Al-Fatihah. Maka yang tidak sah itu rakaat keempat saja. Rakaat yang keempat. Tapi rakaat yang pertama, kedua, ketiga sah. Nah, berarti rakaat keempat tidak sah, nanti kita nambah rakaat yang kelima. Jadi sholat duhurnya 5 rakaat. Karena rakaat yang keempat itu tidak ada. Dianggap tidak ada. Berbeda dengan Berbeda kalau takbiratul ihram tadi. Ya, kalau sejak awal kita lupa takbir, maka yang tidak sah semuanya. Rakaat pertama, kedua, tiga, keempat tidak sah karena awalnya sudah tidak benar. Jadi rukun itu kadang-kadang membatalkan sholat secara keseluruhan dan kadang-kadang membatalkan sholat satu rakaat saja. Nah, wa qira'atuha ruknun fi kulli raka'ah, dan membaca Al-Fatihah itu rukun harus fi kulli raka'ah, setiap rakaat ya. Jadi ada sebagian ulama berpendapat yang wajib membaca Al-Fatihah itu rakaat pertama saja. Yang penting rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua, ketiga, keempat tidak baca tidak apa-apa. Ini pendapat yang maju, yang lemah. Yang benar adalah Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, rukun harus dibaca. Baik. Wa sahha 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi kulli rak'ah. Nah, telah benar datang keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau yaqra'uha, membaca Al-Fatihah fi kulli rak'ah, di setiap rakaat. Nah, biasa bisa dilihat di footnote. Wa hinama 'allama sallallahu alaihi wasallam al-musii'a fi salatihi kaifa yusalli, dan juga pada waktu hinama itu pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam allama itu mengajari al-musii'a fi salatihi, orang yang salatnya jelek tadi, orang yang sedang salatnya jelek, salat suruh Nabi ulang 3 kali tadi. Maka salah satu perintah Nabi adalah amarahu bi qiraatil Fatihah, memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak baca Al-Fatihah harus diulang sholatnya, rakaatnya tadi. Baik. Kemudian wa hal hiya wajibun fi haqqi kulli musallin. Nah, sekarang permasalahan yang baru. Apakah membaca Al-Fatihah itu wajib setiap orang yang sholat? Orang yang sholat itu bisa sholat sebagai imam, ya. Musallin itu ada 3. Yang pertama imam, yang kedua makmum, yang ketiga munfarid. Nah, ini orang yang sholat itu ada 3 keadaan. Posisinya sebagai imam, yang kedua dia sebagai makmum, atau yang ketiga munfarid. Munfarid itu sholat sendirian. Jadi imam sekaligus makmum. Nah, apakah membaca Al-Fatihah itu wajib bagi setiap orang yang sholat? Artinya Imam harus wajib membaca Al-Fatihah, makmum juga wajib membaca Al-Fatihah, orang yang munfarid juga wajib Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini permasalahan seperti itu. Au yahtassu wujubuha bi imam wal munfarid, ataukah kewajiban membaca Al-Fatihah itu hanya bagi imam dan munfarid? Nah, kalau imam jelas ya, imam wajib baca Al-Fatihah.
Orang munfarid juga jelas. Orang sholat sendirian jelas baca Al-Fatihah, ini jelas. Yang menjadi permasalahan atau perselisihan adalah makmum ini. Yang menjadi permasalahan adalah makmum. Makmum, kalau jadi makmum, apakah dia juga wajib baca Al-Fatihah? Imamnya, padahal imamnya sudah baca dengan keras, terutama dalam sholat maghrib atau sholat isya. Apakah makmum juga wajib membaca Al-Fatihah atau cukup diam mendengarkan saja? Nah, seperti itu maksudnya. Maka fihi khilafun bainal ulama. Maka di dalamnya ada perbedaan di kalangan ulama. Ini khusus ya Pak, makmum ya. Wal ahwat, akan tapi yang lebih ahwat, lebih aman ya. Ahwat itu lebih aman, lebih menenangkan hati. Adalah apa? Karena ada perbedaan, kalau ada perbedaan yang kita tidak bisa merojihkan atau bingung, ini ada ulama mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan tidak wajib, dan masing-masing punya dalil, maka kita ambil yang jalan tengah, yang aman saja. Kalau kita tidak bisa merojihkan ya. Tapi kalau kita bisa melihat ini kelihatannya lebih tepat yang ini, kita ambil itu. Tapi kalau kita bingung, sama-sama kuat dalilnya, ulamanya juga sama-sama berilmu, sama-sama wara, dia menghindari keharaman, kehati-hatian, sama-sama berhati-hati, maka kita ambil yang paling aman. Bagaimana yang paling aman? Bahwa anal makmum itu yuhris, dia bersemangat, dia berusaha ala qiraatiha untuk membacanya fi sholawatin lati la yajharu fiha al-imam, dan pada waktu sholat-sholat yang imam itu tidak jahar, artinya tidak membaca keras. Sholat zuhur, sholat asar, kalau imamnya tidak membaca dengan keras, imam makmum lebih amannya, lebih tepatnya baca Al-Fatihah. Dan juga wa fi sakatatil imam fi sholatil jahriyah, dan juga dalam sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, imam baca keras, maka yang lebih amannya makmum juga baca. Kapan? Fi sakatati. Sakatati itu artinya di sela-sela bacaan imam. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti kan? Kita juga baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kita juga ikut. Nah, seperti sakatat. Sakat itu dari kata sakata. Diamnya imam sejenak. Karena Al-Fatihah itu disunahkan bacanya di penggal. Satu, kemudian berhenti sebentar. Ayat yang kedua, seperti itu. Ini untuk memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca. Tetapi tidak dikeraskan ya. Makmum membaca juga Al-Fatihah. Walaupun imam membaca keras, makmum juga lebih amannya membaca Al-Fatihah. Nah, secara sir. Dan ini juga Al-Fauzan menasihatkan seperti itu, lebih amannya, lebih tepatnya juga makmum untuk membacanya. Kemudian juga Syekh Al-Utsaimin dalam cara mumti juga beliau menguatkan dan merajihkan bahwa makmum juga membaca. Makmum juga membaca khusus Al-Fatihah. Tapi khusus Al-Fatihah makmum juga ikut membaca. Beliau mengambil dalil dari sebuah hadis Ubadah Ibn Samit, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Ubadah mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalawatil lati yajharu fiha bil qiraah." Nah, Ubadah mengatakan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, memimpin kami menjadi imam pada salat yang dikeraskan bacaannya. Nah, Rasulullah pada suatu hari memimpin salat yang bacaannya keras. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Hal taqra'una
idza jahartu bil qiraah, apakah kalian ikut membaca, kalian wahai makmum para sahabat ikut membaca idza jahartu bil qiraah, kalau aku membaca keras, kalau aku membaca Al-Fatihah atau surat dengan keras, apakah kalian juga ikut membaca? Maka para sahabat mengatakan, inna nasna'u dzalika. Ya, Rasulullah, kami melakukan seperti itu. Kami juga ikut membaca walaupun imamnya baca keras. Maka Rasulullah mengatakan, fala taqra'u syai'in minal Qur'an. Jangan kalian ikut membaca sesuatu dari Quran, idza jahartu, jika aku membaca dengan keras, illa bi ummil kitab, kecuali Al-Fatihah. Nah, jangan kalian ikut membaca, kalau imam itu baca keras, kalian jangan ikut membaca. Kecuali apa? Kecuali ummil kitab, kecuali kalau Al-Fatihah. Nah, maka hadis ini beliau mengatakan ini sebagai hadis yang fasil, artinya yang memutuskan, sebagai fondasi pemutus perselisihan. Tidak perlu berselisih. Dalam permasalahan ini jelas ada dalilnya bahwa apa? Kalau imam baca dengan keras, maka apa? Makmum juga ikut membaca, tetapi apa? Dengan bacaan yang pelan di dalam sakatatul imam, di sela-sela imam. Nah, karena Rasulullah apa? Illa ummul kitab, kecuali ummul kitab yaitu Al-Fatihah. Tapi kalau bacaan yang lain, yaitu bacaan apa? Bacaan surat, kita diam ya. Kalau imam membaca surat, kita diam, tidak ikut membaca, tapi mendengarkan. Nah, dan lebih tepatnya tadi bacanya di sela-sela imam. Baik. Nah, seperti itu pendapat yang lebih kuat, yaitu bahwa imam wajib baca Al-Fatihah. Makmum juga baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah dan juga munfarid. Ada perkecualian yang boleh tidak baca Al-Fatihah, yaitu siapa? Satu saja, yaitu masbuk, orang yang terlambat. Orang yang terlambat sholat itu boleh tidak baca Al-Fatihah karena memang tidak memungkinkan. Misalnya apa? Kita datang, imam sudah selesai baca Al-Fatihah, kemudian ruku, Allahu Akbar. Maka sudah kita datang, takbir Allahu Akbar, kemudian ikut ruku, Allahu Akbar. Tidak perlu kita baca Al-Fatihah dulu, Allahu Akbar misalnya. Imam sudah ruku, kita Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah dulu sampai selesai, baru ikut. Tidak seperti itu. Tapi yang benar apa? Kita Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi ikut rukuknya imam, walaupun tidak sempat baca Al-Fatihah. Nah, dan kita dihitung 1 rakaat. Selama kita mendapatkan rukuknya imam dan tidak sempat baca Al-Fatihah, tetap kita mendapatkan 1 rakaat. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa rakaat itu didapatkan dengan mendapatkan rukuk. Nah, walaupun tidak sempat membaca surat Al-Fatihah. Nah, seperti itu boleh tidak membaca Al-Fatihah, khusus bagi orang yang masbuk. Berdasarkan hadis Abu Bakrah. Hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang dikisahkan bahwa beliau datang ke masjid Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan ruku. Kemudian dia ruku di pintu masjid dan berjalan masuk shaf dalam keadaan ruku. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dalam berusaha mendapatkan 1 rakaat, wala ta'ud, akan tapi jangan jangan kau ulangi. Dan dalam hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa ruku itu mendapatkan 1 rakaat. Seorang makmum itu ikut ruku bersama imam, walaupun tidak sempat baca Al-Fatihah, itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Karena Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk menambah 1 rakaat.
Nah, kalau seandainya ruku itu tidak mendapatkan 1 rakaat, maka Rasulullah itu pasti akan memerintahkan sahabatnya tadi untuk menambah. Kenapa kamu tidak menambah rakaatmu? Kamu tadi belum baca Al-Fatihah, sehingga harus tambah lagi 1 rakaat. Nah, Rasulullah tidak berkata seperti itu, dan Rasulullah tidak mungkin membiarkan tidak mungkin membiarkan sesuatu yang salah nah, di hadapannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa dengan rukuk tadi telah mendapatkan 1 rakaat dan jatuhlah atau kewajiban membaca Al-Fatihah jatuh dengan keterlambatannya. Nah, baik. Ini rukun yang ketiga. Sudah ada? Sudah. Baik. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang kurang jelas, pertanyaan silakan. Pertemuan kemarin dijelaskan bahwa salah satu rukun itu pada dalil salat. Ini yang saya tanyakan, kalau ada kalimatnya satu soli, misalnya pada peristiwa Sulaiman soli Sulaiman itu benar. Terus yang kedua tentang takbiratul ihram dan mengangkat tangan, apakah itu satu rangkaian yang harus jalankan semuanya tentang mengangkat tangan? Terutama saya itu agak ragu atau bingung waktu sholatnya maghrib. Baik, la tusalli ila sutra ya. Kalau la tusalli itu berarti bahkan ada la tusalli illa ya, la tusalli illa. Tidak, jangan kalian sholat kecuali. Nah, seperti itu tidak menunjukkan rukun, tidak menunjukkan rukun. Karena di situ menunjukkan kewajiban saja, menunjukkan suatu kewajiban. Pada asalnya la tusalli ilal sutra itu wajibnya untuk memakai sutra. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah sholat tanpa memakai sutra juga, sehingga para ulama pun ada sebagian dari mereka yang berpendapat bahwa sutra itu hukumnya sunnah. Nah, tapi hukum asalnya tidak rukun, hanya wajib, dan beda antara rukun dan wajib. Jadi kalau kalimat la sholata illa. Nah, kemudian yang kedua, bahwa yang merupakan rukun itu adalah takbir ya. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, sedangkan kalau mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram itu bukan termasuk rukun, tidak satu rangkaian. Jadi beda antara hukum mengucapkan takbir Allahu Akbar pertama kali dan mengangkat tangan. Nah, seperti itu. Kalau mengangkat tangan nanti kita akan bahas bahwa ada hukum yang lain, bukan hukum rukun. Baik. Kemudian kalau masbuk yang kita lakukan adalah apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar itu rukun ya. Mengangkat tangan itu sunnah. Allahu Akbar sambil Allahu Akbar, dan tidak perlu bersedekap ya. Jadi Allahu Akbar seperti itu. Ucapan takbirnya itu rukun. Mengangkat tangannya sunnah. Kemudian setelah itu Allahu Akbar lagi. Mengangkat tangan sambil sujud misalnya. Nah, maka ucapan yang kedua, takbir yang kedua itu adalah takbir yang kedua itu takbir intikal, sunnah. Kalau sujud tidak perlu mengangkat tangan tadi ya, kalau sujud tidak perlu mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar, kemudian langsung saja Allahu Akbar, langsung turun sujud. Nah, dan tadi bahwa antara ucapan takbir dan mengangkat tangan itu hukumnya berbeda. Nah, seperti itu. Baik. Kalau kita masuk ke dalam lagi pulang, imam tidak berdiri, dan akhirnya itu ada kembali atau Imam
Berdiri. Nah, sekali saja. Jadi Allah Akbar, langsung ikut. Nah, karena kita tidak ada intikal ya. Takbir itu kan untuk intikal tadi. Takbir itu untuk perpindahan. Kalau imamnya posisi berdiri dan kita sedang dalam keadaan posisi berdiri, maka tidak perlu ada takbir perpindahan. Cukup takbiratul ihram. Allahu Akbar, sikap langsung. Nah, tidak ada takbir yang kedua. Karena tidak ada perubahan perubahan posisi tadi. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini. Makmum lupa membaca Al-Fatihah. Iya, menambah rakaat lagi. Jadi misalnya rakaat pertama dia baca Al-Fatihah, rakaat kedua dia lupa. Rakaat ketiga dia baca, rakaat keempat dia baca. Maka dia rakaat keempat itu dia harus misalnya jadi makmum ya. Jadi makmum, imamnya kan tahiyat ya, tahiyat. Kita ikut tahiyat, makmum ikut tahiyat, imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia berdiri. Berdiri nambah satu rakaat. Satu rakaat ini fungsinya untuk mengganti rakaat yang kedua. Jadi gantinya cuma satu rakaat. Satu rakaat yang lupa. Nah, kalau tahu seperti itu. Kalau ada yang masuk, ternyata mobilnya sendiri atau langsung ke yang lain. Kalau kita datang terlambat, Ya. ada yang masih berdiri kan? Ada yang masuk 2 kali atau 3 kali. Yang lebih sebenarnya kita sholat kemudian atau makmumnya ya. Nah, afdalnya jadi makmum. Jadi sholat jamaah. Intinya bahwa sholat berjamaah itu tufaddilu ala sholatul fardhi. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, kalau ada yang masih berdiri, kita masuk dan di sampingnya niat sebagai makmum. Nah, seperti itu. Sedangkan larangan sholat yang kedua itu bagi sholat yang di situ. Nah, larangan apa? Ada larangan mendirikan jamaah yang kedua. Itu kalau selama masih ada jamaah yang pertama belum selesai, kemudian dia mendirikan jamaah yang kedua. Jadi tidak boleh. Selama masih ada jamaah yang pertama kita ikut jamaah. Nah, baik. Tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.